Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Pada pagi hari ini Ibu akan membahas pelajaran matematika kelas 8 SMP, yaitu bangun ruang sisi datar. Yang dimana pada bagian yang pertama yang akan dibahas adalah tentang prisma. Sebelum kita memulai pelajaran ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu adalah Luciana dengan NPM 18110502555, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan yaitu yang pertama menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas yang terdiri atas titik sudut, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Kedua yaitu menentukan rumus luas permukaan dan volume dari kubus, balok, prisma, dan limas. Yang ketiga yaitu kalian dapat menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Langsung saja kita bahas tentang bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, apakah kalian tahu apa saja yang terdapat pada bangun ruang sisi datar ini? Nah, bangun ruang sisi datar memiliki dua macam, yaitu yang pertama prisma dan juga limas. Kita perhatikan juga pada prisma terdiri dari prisma segi 4 dan juga prisma segi N. Untuk prisma segi 4 terdiri dari kubus dan balok. Sedangkan untuk prisma segi N yaitu terdiri dari prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi banyak yang dapat menghasilkan tabung, yang dimana nanti akan dibahas pada bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya akan kita bahas tentang limas, yaitu limas terdiri dari limas segi 3, segi 4, segi 5. Selanjutnya ke materi prisma, yaitu prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dimana sisi alas dan tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N dan memiliki sisi tegak. Berdasarkan gambar berikut ini dapat kita perhatikan, yaitu prisma terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prisma berdasarkan rusuk tegaknya, yaitu prisma tegak. Dapat kita perhatikan juga di samping. Yang kedua adalah prisma miring. Nah, dapat kita perhatikan pada video di samping ini. Selanjutnya yang berdasarkan bentuk alasnya. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Dapat kita perhatikan pada gambar di samping yang merupakan contoh dari prisma segitiga. Selanjutnya yaitu prisma segi 4. Dapat kita perhatikan pada contoh di samping yaitu gambar prisma segi 4 atau dapat kita sebut kubus dan juga balok. Dapat kita perhatikan pada video di samping. Selanjutnya yaitu prisma segi 5. Dapat kita perhatikan untuk contohnya pada video di samping. Selanjutnya tentang bagian-bagian prisma, yaitu yang pertama adalah tinggi, yang dapat kita lihat pada video di samping, yaitu tinggi AE, tinggi BG, tinggi CH, tinggi DI, tinggi EC. Yang kedua adalah bidang alas dan bidang atas. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini, yang dimana bidang A, B, C, D, dan E itu merupakan bidang alas. Untuk bidang atasnya adalah F, G, H, I, J. Yang ketiga yaitu titik sudut. Dapat kita perhatikan pada video di samping, yang dimana terdapat 10 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I,
dan J. Yang keempat adalah diagonal bidang. Dapat kita perhatikan pada video di bawah ini, yaitu yang pertama ada A, G, B, F, ada B, H, ada C, A, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah diagonal ruang. Dapat kita perhatikan pada video di samping, yaitu yang pertama ada A, I, ada C, J, ada E, D, ada G, E, dan yang lain-lain. Selanjutnya, yang keenam adalah bidang diagonal. Itu dapat kita perhatikan pada video, yaitu pada bidang diagonal H, F, H, C merupakan bidang diagonal. Berikut adalah bagian-bagian dari prisma. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah ketika prisma dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, kemudian masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan bangunan datar yang biasa disebut jaring-jaring prisma. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Dapat kita perhatikan pada contoh, yaitu di mana yang biru merupakan jaring-jaring prisma. Begitu juga dengan prisma segi empat, yang dimana terdapat dua macam, yaitu kubus dan balok. Dapat kita perhatikan juga pada video ini, yang mana yang berwarna biru merupakan jaring-jaring dari balok dan kubus. Selanjutnya yaitu prisma segi lima. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini, yang dimana yang biru merupakan jaring-jaring dari prisma segi lima. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat prisma. Berdasarkan hubungan antara jumlah titik sudut, sisi, dan juga rusuk, pada video berikut ini dapat disimpulkan bahwa sisi ditambah titik sudut sama dengan rusuk ditambah 2. Untuk pembuktiannya dapat kita perhatikan pada video berikut ini, yang dimana titik A, B, C, D, E, F, G, H, I ada 10 titik dengan sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk rusuknya, yaitu yang dimana rusuknya terdapat rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka 15 ditambah 2, jadi 10 tambah 7 sama dengan 17, sama dengan 15 tambah 2 sama dengan 17. Maka terbukti. Materi selanjutnya yaitu luas permukaan prisma. Untuk mencari luas permukaan prisma, dapat kita perhatikan video ini untuk memperjelas. Yang pertama, luas permukaan prisma sama dengan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alas yang dimaksud adalah bidang A, B, C dengan bidang D, E, F. Jadi 2 kali luas alas, yaitu alas bawah dengan tutupnya, ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas yang mana? Itu yang A, B, C dikali tingginya adalah B, E. Demikian rumus luas permukaan prisma. Selanjutnya adalah volume prisma. Dalam mencari volume prisma, kita dapat melakukan perumpamaan dengan mencari volume prisma segitiga, yaitu volume prisma segitiga sama dengan setengah dari volume balok. Dapat kita perhatikan pada video di samping, itu yang dimana setengah volume balok A, B, C, D, E, F, G, H. Volume balok kan panjang kali tinggi kali lebar, jadi volume balok jadi setengah kali AB kali BC kali CG sama dengan setengah luas bidang ABCD kali CG. Ini sama dengan setengah luas ABC ditambah luas segitiga ACD dikali CG. Jadi sama dengan setengah dikali 2 kali luas alas ABC dikali CG. Setengahnya kan udah dikalikan dengan 2, jadi dia 1. Jadi sama dengan luas segitiga ABC dikali CG. CG ini sama dengan apa? Tinggi dari prisma. Jadi luas alas dikali tinggi prisma.
Demikianlah untuk rumus volume prisma. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang merupakan contoh dari bentuk kubus. Demikianlah untuk pengenalan kubus. Selanjutnya adalah bagian-bagian kubus. Yang pertama yaitu sisi. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini. Yang pertama yaitu sisi A, B, C, D. Yang kedua sisi E, F, G, H. Yang ketiga adalah sisi A, B, F, E. Yang keempat adalah sisi C, D, H, G. Yang kelima ada sisi A, D, H, E. Dan yang keenam ada sisi B, C, G, F. Selanjutnya yang kedua adalah rusuk. Untuk mengetahui bagian-bagian dari rusuk, maka kita dapat perhatikan video berikut ini. Yang pertama adalah rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga adalah titik sudut. Dapat kita perhatikan pada video ini, yang titik pertama yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya yang keempat adalah diagonal bidang. Itu yang pertama ada AC, ada BD, ada EG, ada FH, ada AF, ada BE, ada CH, ada DG, ada AH, ada DE, ada BG, ada CF. Yang kelima adalah diagonal ruang, yaitu yang pertama ada AG, ada BH, ada CE, ada DF. Yang keenam ada bidang diagonal yang kongruen, yaitu ada sisi ABGH, CDEF, BCHE, ADGF, BFHD, dan yang terakhir AEGC. Selanjutnya adalah sifat-sifat kubus. Yang pertama yaitu kubus memiliki sisi yang berbentuk persegi yang ukurannya sama. Nah, dapat kita perhatikan pada video berikut ini sebagai contoh bahwa semua sisinya ukurannya sama. Yang kedua, memiliki rusuk yang semua panjangnya sama. Dapat diperhatikan pada video berikut ini yang dimana seluruh rusuknya memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, masing-masing diagonal bidang pada kubus yang memiliki panjang yang sama dapat kita perhatikan pada video berikut ini, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, CF memiliki panjang 4. Yang keempat adalah memiliki diagonal ruang yang panjangnya sama. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini di mana AG, BH, CE, dan DF memiliki panjang yang sama, yaitu 4,9. Selanjutnya memiliki diagonal bidang yang berbentuk persegi panjang. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini bahwa diagonal ABGH memiliki bentuk persegi panjang. Begitu juga diagonal CDEF, dia memiliki bentuk persegi panjang. Terus diagonal CBHE memiliki bentuk persegi panjang. Dan yang terakhir diagonal ADGF itu memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus yaitu ketika kubus dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, kemudian masing-masing direntangkan sisinya, maka akan menghasilkan bangun datar yang biasa disebut jaring-jaring kubus. Pada video berikut ini yang merupakan contoh dari jaring-jaring kubus.
Selanjutnya, luas permukaan kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus, yang pertama kita mencari luas sisi dari kubus, yaitu panjang AB dikali lebar BC, yang dimana panjang sama dengan lebar sama dengan sisi. Jadi luas sisi kubus sama dengan sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Maka luas permukaan kubus sama dengan jumlah luas sisi kubus. Kita perhatikan pada video ini, berdasarkan video, jumlah sisi kubus terdapat 6 buah. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan sisinya kan ada 6, jadi luas sisi kan S kuadrat. Maka karena jumlahnya ada 6, jadi luas permukaan kubus sama dengan sisi kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat sampai 6 kali, jadi sama dengan setelah dijumlahkan 6S kuadrat. Selanjutnya, volume kubus. Nah, untuk mencari volume kubus dapat kita perhatikan gambar berikut ini, yang dimana volume kubus sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dimana panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi sama dengan sisi. Jadi volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi volume kubus sama dengan S pangkat 3. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang segi 4, yang dimana pada sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan video berikut ini yang merupakan contoh dari balok. Selanjutnya, bagian-bagian dari balok. Yang pertama yaitu bagian balok yang memiliki sisi persegi panjang dan persegi, yaitu bidang ABCD, EFGH, ABEF, EDHG, ADHE, dan BCGF. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu panjang, yang terdiri dari AB, DC, EF, dan HG. Yang kedua yaitu lebar, BC, AD, FG, EH. Yang terakhir tinggi, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga yaitu titik sudut, yang terdapat 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki diagonal bidang, yang terdiri dari AC, BD, EG, FH, AF, BE, DG, CH, AH, DE, BG, CF. Selanjutnya yang kelima yaitu diagonal ruang, yang terdiri dari AG, BH, CE, dan DF. Selanjutnya yang keenam yaitu bidang diagonal yang terdiri dari ABGH, CDEF, ADGF, BFHD, dan AEGC. Selanjutnya yaitu sifat-sifat balok. Yang pertama yaitu memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang pertama sisi ABCD dengan EFGH. Yang kedua sisi ABFE dengan sisi CDHG. Yang ketiga sisi ADHE dengan BCGF. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu AB, CD, EF, GH, AD, BC, EH,
AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga yaitu memiliki diagonal bidang yang sisi berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu ABCD dengan EFGH, lalu ABFE dengan DCGH. Yang terakhir yaitu BCFG dengan ADHE. Yang kelima yaitu memiliki masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang, yaitu AG, BH, CF, DF sampai dengan 4,39. Jadi semuanya memiliki ukuran sama panjang. Yang terakhir yaitu yang kelima memiliki bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang, yaitu ABGH, yang kedua CDEF, yang ketiga ADGF, yang keempat BCHE. Selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang dimana yang biru merupakan jaring-jaring balok. Selanjutnya luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok dapat kita perhatikan pada video berikut ini yang dimana luas permukaan balok sama dengan jumlah luas sisi balok. Karena balok memiliki 3 pasang sisi berhadapan, maka luas permukaan balok sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Yang terakhir yaitu lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya mencari volume balok. Jadi untuk rumus volume balok dapat kita perhatikan yaitu panjangnya AB dikali lebarnya BC dikali tingginya CG. Jadi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Langsung saja kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama, yaitu Memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang sebesar 5 cm dengan tinggi 6 cm tersebut juga memiliki tinggi 10 cm. Berapakah volume dari prisma tersebut? Penyelesaiannya yaitu volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi volume prisma segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi prisma. Terus volume prisma sama dengan setengah kali 5 cm kali 6 cm itu kurung dikali 10 cm sama dengan volume prisma yaitu 150 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah 150 cm kubik. Contoh soal yang kedua yaitu adalah sebuah prisma mempunyai tinggi 12 cm. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi tiap sikunya 6 cm dan 5 cm. Maka hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Volume prisma segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Jadi volume prisma sama dengan setengah dikali 6 cm kali 5 cm dikali 12 cm. Jadi volume prisma sama dengan 180 cm kubik. Jadi contoh soal selanjutnya yaitu tentang kubus. Yang pertama, tentukan volume sebuah kubus yang luas permukaannya 294 cm kuadrat. Penyelesaiannya yaitu luas permukaan kubus sama dengan rumusnya yaitu 6s kuadrat. Jadi 294 cm sama dengan 6s kuadrat. Jadi 294 cm kuadrat dibagi 6 sama dengan s kuadrat. 49 cm kuadrat sama dengan s kuadrat. Akar 49 cm kuadrat sama dengan s. Jadi s sama dengan 7 cm. Jadi untuk mencari volume kubusnya, rumusnya kan s kuadrat pangkat 3, jadi sama dengan 7 cm dipangkatkan 3. Jadi sama dengan luas permukaan kubus tersebut adalah 343 cm kubik. Untuk contoh
PN-nya itu luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 6 cm kali 6 cm sama dengan 216 cm kuadrat. Untuk volume kubusnya 6 cm kali 6 cm kali 6 cm sama dengan 216 cm kubik. Volume kubus dan luas permukaan kubus adalah 216 cm kubik dan 216 cm kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu tentang balok. Sebuah bak mandi berukuran panjang 20 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 120 cm. Maka jika bak mandi tersebut terisi air dengan penuh, jadi volume air yang diperlukan adalah berapa liter? Penyesalannya yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume sama dengan 20 cm kali 90 cm kali 120 cm. Jadi volume sama dengan 216.000 cm kubik. Jadi volume sama dengan 216 desimeter sama dengan 216 liter. Jadi air yang diperlukan untuk mengisi penuh adalah 216 liter. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.